Walaupun sudah dites, tetap kita tes ya. Untuk tamnya ini posisi sudah normal ya, saya tes. Oke, harusnya dia balik ya nih. Oke, sekarang kita tes untuk drag clickernya apakah berfungsi. Oke, ini berfungsi dengan normal bosku ya. Nah, ini dikendorin, spoolnya ditahan ya. Oke. Halo bosku, jumpa kembali di channel Petu Sagai. Di konten kali ini saya kembali membuat konten tutorial tentang cara pasang balik ya untuk reel kita kemarin. Jadi di konten sebelumnya itu tutorialnya saya buat terpisah ya, berhubung durasi videonya lumayan panjang, dan di video itu selain tutorial cara bongkar juga sambil saya jelaskan ya di setiap praktek dan juga teorinya, dan juga untuk part yang ada di reel karambit. Oke, jadi di konten kali ini adalah sambungan dari konten tutorial yang kemarin, cuman untuk videonya saya buat ulang ya. Bagi kalian yang belum menonton konten tersebut, bisa dicek thumbnailnya ini bosku. Untuk linknya sudah saya siapkan ya di deskripsi. Oke, jadi untuk tahapan bongkar reel karambit ini saya skip ya. Jadi nanti kita langsung ke tahapan mengembalikan ke posisi awal reel karambit yang saya bongkar. Oke. Reel sudah saya bongkar ya. Oke, sebentar saya rapikan dulu untuk beberapa master molding. Dan bagi kalian yang masih belum paham tentang tutorial cara membuat soft rock, nanti akan saya buatkan kembali bosku ya. Ini kita habiskan dulu tentang reel karambit ataupun tackle medium yang baru saya punya. Oke. Jadi sebelum ke tahapan pemasangan, kan kita harus bongkar dulu bosku ya. Untuk pembongkaran reel itu cuman ada dua opsi kenapa reel itu dibongkar ya. Yang pertama itu perawatan, mungkin juga kerusakan gitu ya. Jadi cuman dua hal yang membuat reel itu dibongkar. Untuk di konten kali ini adalah tahapan yang biasa saya lakukan bosku. Jadi untuk reel dan tackle-tackle saya itu selalu saya rawat bosku ya, khususnya dibersihkan. Jadi untuk konten kali ini pembongkarannya untuk tahapan perawatan ataupun pembersihan ya. Oke, di sini kalian bisa lihat ada beberapa part yang ada pada reel karambit. Jadi ini setelah saya bongkar belum saya bersihkan ya. Ini bisa kalian lihat ada air begini ya. Ini biasanya habis pemakaian. Jadi untuk pemakaian ini ya. Jadi untuk pemakaian ataupun perawatan ini beda dengan maintenance ekstra ya. Ekstra ini kalau dari saya sendiri, kalau cuman casting 2 sampai 3 hari terus boncos ataupun targetnya cuman kocolan, perawatannya tidak terlalu berlebihan bosku. Hal pertama yang saya lakukan adalah, ini biasanya kan banyak air tuh. Jadi ini kita ambil di bagian bodi dulu. Biasanya saya cek ya. Tuh saya cek apabila ada air itu saya keringkan menggunakan tisu bosku. Dan bagi kalian yang sering melihat rekan-rekan lain ya menggunakan grease dan sebagainya, saya pikir untuk perawatan itu tahapan perawatan ekstra bosku ya. Jadi ada dua tahapan untuk perawatan reel. Nah ini kotoran, ini 3 harian ini saya nguncal terus bosku. Jadi 3 hari itu kalau cuman di spot-spot terdekat ya, atau cuman kocolan ataupun boncos, reel tetap saya bongkar, tapi perawatannya beda ya. Jadi perawatannya slow bosku, tidak menguras apa ya, dompet lah ya. Ini kalian bisa lihat bersih. Nah jadi kalau ada air itu di tutorial cara bongkar sudah saya jelaskan. Ini tinggal dikasih pelumas ya, pelumas yang encer, jangan yang kental. Kalau yang kental itu tahapan perawatan untuk dipakai ya. Ini untuk membersihkan kotoran seperti grease yang berlebih atau grease yang sudah lama gitu ya. Itu membersihkannya kan bisa menggunakan oli encer
atau kontak cleaner gitu lah bosku, semprotan itu nih saya belum beli ya, jadi saya menggunakan oli bosku. Sebentar, ini ya perawatan saya itu sangat sederhana bosku. Ups, netes nih cuman oli motor. Jadi oli motor itu ada yang kental, ada yang encer. Ini termasuk kental bosku ya, yang encernya habis ketumpah hari itu. Jadi ini dibersihkan bisa menggunakan WD ataupun kontak cleaner yang disemprot kalengan itu, atau juga menggunakan oli-oli motor ya yang encer. Untuk tahapan pembersihan itu cukup yang encer, terus dikuas bosku. Ini ya, apalagi yang terkena air itu usahakan airnya dikeringin dulu. Ini lebih mantap lagi kalau kalian punya kompresor ya, jadi tinggal disemprot. Nih cukup segini bosku. Oke, jangan lupa ini bisa dibersihkan. Ini mantap bosku kalau kalian punya kontak cleaner atau WD itu ya. Perawatan saya cuman begitu bosku, kecuali ini keganjel lumpur atau tanah baru saya bongkar ya. Jadi untuk tahapan perawatan seperti ini biasa saja saya bosku, cuman rutin itu tadi 2-3 hari nguncal full ya, pagi ataupun sore ataupun 1 hari kalau cuman kocolan ataupun boncos. Ini perawatannya cuman kayak gini. Ini saya terapin untuk kedua reel saya itu tuh ya. Beda kalau kita ke spot tambak gitu ya, kan air asin ataupun air payau, apalagi main di laut, usahakan pulangnya tuh langsung digas bosku, dibongkar, dibersihkan ya. Oke, tahap selanjutnya nih di bagian sini. Nah ini ada air ya tuh kemarin, tadi pagi bosku, tadi pagi tuh saya nguncal. Untuk pemberian pelumas dan grease di konten selanjutnya bosku ya, karena untuk reel itu tidak sembarangan, reel BC ya, reel BC itu tidak sembarangan pemberian grease. Jadi itu saya buat konten terpisah. Ini saya coba kasih konten perawatan dan juga cara pasang balik reelnya. Oke, ini kampas rem, kampas kopling, kampas cakram, usahakan jangan terlalu berlebih ya ngasih grease ataupun pelumas bagi kalian yang menggunakan grease ya. Di sini saya tidak menggunakan grease bosku. Oke, jadi ini semua paham ya, ini dibersihkan khususnya di bagian gear besar dan juga gear pinion. Oke, untuk gear pinion kalau cuman strike kocolan ini cukup diginikan bosku ya. Untuk tahapan pembersihan seperti ini, mau boncos mau kocolan apalagi babon, usahakan bagian gear yang kalian fokusin ya, karena namanya bahan kuningan macam begini nih rapuh bosku, apalagi terkena beban ya. Oke, ini di bagian sini disikat. Oh ya, satu lagi untuk susunan dari susunan dari brake system. Untuk susunan dari gear besar khususnya di drag clickernya itu juga akan saya buat terpisah ya kontennya. Itu di bagian bawah jangan lupa. Nih bekas. Tuh sangat sederhana bosku ya untuk perawatan. Oke, jadi semuanya dibersihkan. Setelah dibersihkan baru kita susun ulang untuk part yang ada di reel BC. Oke, sekarang kita ke tahapan pasang balik ya. Yang pertama yang akan kita pasang ratcher ataupun ratcher ya tulisannya, dan ini jangan sampai ke balik bosku. Oke, ini dites dulu. Cara ngetesnya itu seperti ini bosku. Nah, tamnya dipencet ya, baru putar ke kiri ataupun ke depan. Oke, tam balik terlihat ya dari sini. Selanjutnya kampas kopling, kampas cakram.
Dan di bagian sini jangan terlalu banyak pelumas, apalagi grease bosku ya. Cukup dibasah-basahin seperti ini. Kalau yang ini dibolak-balik tidak masalah ya. Terus yang selanjutnya bisa gear pinion set, bisa juga gear besar. Oke, di sini saya coba mulai dari gear besarnya ya. Dan sambil dipencet, karena ada drag clickernya di sini bosku. Oke, sekarang set dari pinion. Ini juga jangan sampai kebalik. Oke, posisinya seperti ini. Terus per ya. Oh sorry, bearing dulu. Ini bearing yang paling bawah jangan sampai ketukar kebalik ya, karena kalau kebalik putarannya bakal kebalik juga bosku. Jadi kita mutar gulung ke depan itu cekat dia kalau ini posisi terbalik. Jadi ini posisinya bisa kebalik putarannya, ke depan cekat, ke belakang dia malah mau. Oke, berarti ini yang salah pasang. Kita pasang bearing kedua. Per, dua-duanya dipasang ya, posisinya lurus. Nih. Terus kita coba pasang penutup dulu bosku. Penutup ada 6 persegi ya, kalian bisa lihat. Dan harus pas. Oke, kita tes guncang dulu. Kalau ada bunyi ketek-ketek berarti per lepas salah satunya bosku ya. Selanjutnya kita coba pasang, oh ini bosku, baut ya, 3 baut di luar, satu baut di bagian belakang. Oke, kita tes ya. Tuh, ini kalau kebalik tadi bearing bagian bawah nggak bisa diputar ke depan bosku, dia malah keputar kebalik ya. Kalau nggak percaya kalian bisa coba. Oke, ini sudah oke. Selanjutnya kita coba pasang spool ya, penutup. Terus di bagian handle ini ya, di bagian sini jangan sampai kebalik. Ring datar. Ring bengkok ini 2 buah ya, jangan sampai kebalik. Dan ini susunannya yang benar ya, di bagian bawah 1, dan yang paling atas ini yang bengkok bosku. Masih ada 2 ya, ring warna kuning, dipasang dua-duanya ya. Terus handle drag bosku, pemasangan yang ini harus ekstra hati-hati ya. Cara pasangnya seperti ini bosku, ini harus benar-benar rata. Untuk mengencang putarannya ke depan. Oke, nah ini mereng, jadi kita kendorin dulu, kita pasang ulang.
Jadi kalau dia nggak mau mutar, jangan dipaksa bosku. Nih kayak gini, jangan dipaksa ya. Bagian atas ditekan sedikit, posisi rata, putar ke depan. Kalau yang begini mereng, nah nih kalian bisa lihat. Oke, ratakan, baru putar pelan bosku. Oke, mulus tuh sampai dia bunyi klikernya. Kalau spool sudah mutar, tinggal ditahan ya buat ngencang. Oke, selanjutnya satu ring, dan ini juga jangan sampai kebalik ya, dia ada lengkungan di sisi kanan kiri tuh. Terus handle dan baut ya. Untuk baut ini jangan sembarangan pasang karena bisa ngelos bosku. Ini ya, pemasangannya hampir sama dengan handle truk. Mana bagian depan reel? Nah ini bagian depan reel, kita posisikan rata ya, dimereng. Oke, kita coba putar untuk mengencang ke depan ya, ke depan reel. Ini nyangkut, jangan dipaksa karena nggak bisa diputar ini. Kita kendorin. Oke, lepas dulu, baru ratakan lagi. Kita coba putar, masih nyangkut. Jadi ini di bagian sini harus hati-hati bosku ya, karena banyak sekali teman-teman yang loss untuk drat ulir dari batang as dari handle. Oke, ini aman, paham ya. Jadi ini harus posisi benar-benar rata dan jangan main paksa. Oke, semua sudah terpasang, tinggal kita kasih pengunci. Untuk trik penguncian, kita perlu pakai kunci dulu. Oke, ini kunci 10. Perhatikan ya. Di sini kan ada more, dan ini adalah baut pengunci dari pengunci baut. Ini kalau kita mau ngencangin, ini dites dulu, dikencang pakai tangan ya. Dikencangin, kalau sudah dikencangin, kita coba pasangin dulu bosku. Ini posisi kendor, lubang baut jangan dipaskan dulu, mundur ke sini. Jadi buat setengah putaran atau satu putaran seperti ini. Ini bisa berubah-ubah ya, tergantung dari drat reel kalian. Oke, ini ya lubang bautnya. Jadi kita kencang ke depan, putar ke depan atau ke kiri sambil handle ditahan. Oke, paham ya? Coba saya fokuskan. Ups. Oke, saya putar ya. Dan harus posisi di tengah-tengah. Memutar ini juga jangan main paksa. Jadi perlu perasaan gitu bosku. Dikira-kira ya. Oke, sudah di posisinya. Sekarang kita pasang bautnya ya, baut kecil. Dan memasang baut ini pun tidak sembarangan bosku ya. Jadi harus benar-benar rata. Kalau sudah rata baru kita coba putar. Oke, cukup diputar sedikit, jangan terlalu kencang, penuh dengan tekanan. Oke, sudah. Sekarang tinggal tension ya. Tension bisa dipasang sebelum pemasangan handle drag, bisa juga dari belakang atau terakhir. Oke, sekarang kita tes untuk smoothnya ya.
Oke, smooth akan hilang apabila tension ini di on kan ataupun diaktifkan ya. Kalau ini kan loss, berarti tensionnya off. Untuk break juga off ya. Oke, sekarang kita tes gear washer. Walaupun sudah dites, tetap kita tes ya. Untuk tamnya ini posisi sudah normal ya, saya tes. Oke, harusnya dia balik ya nih. Oke, sekarang kita tes untuk drag clickernya apakah berfungsi. Oke, ini berfungsi dengan normal bosku ya. Nah, ini dikendorin, spoolnya ditahan ya. Oke, mantap. Sekarang kita pasang tensionnya ya. Untuk pemasangan tension di sela-sela handle drag, ini juga posisinya harus benar-benar rata ya, jangan main paksa. Untuk mengencang, putarnya ke belakang ke arah tam ini ya, nih sampai dia bunyi. Nih smoothnya hilang kalau tension aktif ya, jadi kalau ngendorin baru dia mau. Oke, paham ya? Kalau kurang paham nanti videonya sambil diulang, dan kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja bosku ya untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian saya mohon dimaklumi bosku ya, dan silahkan komen-komen. Oke, saya akhiri untuk konten kali ini. Thank you bosku, mantap.